Usai bunuh ibu kandung, Rahmat datangi tetangga minta dibunuh. Setelah menghabisi nyawa ibu kandungnya, Inas, 45, Rahmat, 26, sempat tidur kemudian bangun lalu menuju ke rumah tetangganya dan minta untuk dibunuh. Sontak mendengar permintaan Rahmat tersebut, sang tetangga terkejut, lalu pergi memanggil perangkat desa dan warga. Diketahui, warga Kampung Cilandak, Desa Sekarsari, Kecamatan Kalibunder, Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat, geger setelah menemukan Inas meninggal dunia dalam kamar tidurnya. Korban ditemukan warga sekitar pukul 4.15 waktu Indonesia Barat dalam kondisi telentang dan sudah meninggal dunia di dalam kamar tidurnya. Kasat Reskrim Polres Sukabumi, AKP Ali Jupri, mengungkap perilaku Rahmat usai menghabisi ibu kandungnya itu. Diketahui, Rahmat membunuh ibunya dengan menusukkan garpu tanah sekira pukul 17.30 waktu Indonesia Barat, Senin, tanggal 13 Mei tahun 2024. Kepada polisi, Rahmat mengaku sempat tidur di rumah bersama korban. Saat itu korban dibunuh di kamar tidurnya saat beristirahat. Setelah melakukan aksi bejatnya, Rahmat tak lantas kabur, ia malah tidur di kamarnya dengan kondisi badan terdapat bercak darah korban. Korban itu setelah bunuh ibunya tidur dulu di kamarnya, karena kamarnya bersebelahan, korban tidur. Setelah tidur pagi hari sekira jam 5 pagi korban terbangun langsung ke rumah tetangga dengan membawa uang kurang lebih 300.000, kata Ali Jupri kepada Tribun di Satreskrim, Selasa, tanggal 14 Mei tahun 2024, sore. Saat itu, pelaku yang mendatangi warga memberikan uang tersebut dan meminta agar warga membunuhnya karena ia mengaku telah menghilangkan nyawa sang ibu. Dia berkata pada tetangganya, "Pak, tolong bunuh saya. Ini ada uang saya kasih. Bunuh saya telah membunuh ibu saya." Itu disampaikan oleh tersangka, ucap Ali Jupri. Ali Jupri menjelaskan, korban menderita luka tusukan di dada, muka, leher, dan kepala. Kami masih mendalami motifnya. Adapun sementara dari pengakuan tersangka R bahwasanya dia kesal terhadap ibunya. Tapi masih kita dalami apa motifnya sebenarnya, jelasnya. Disinggung soal keinginan pelaku membeli sepeda motor yang tidak dikabulkan ibunya, Ali Jupri menyebut hal itu merupakan pengakuan lama. Terkait motif kejadian saat ini, polisi masih melakukan pendalaman. Itu semua pengakuan lama. Kita udah tanya ke keluarga, warga sekitar, tidak ada. Cuma tadi dari pelaku sendiri kita tanya ya marah aja sih sama ibunya, cuma kita masih dalami. Kita dalami apa penyebab kemarahan daripada tersangka, cuman kalau masalah motor nggak ada, itu tidak ada, kata Ali Jupri. Diberitakan sebelumnya, Inas, 54, ditemukan meninggal dunia dalam kondisi telentang dan bersimbah darah di kamarnya sekira pukul 4.15 waktu Indonesia Barat, Selasa, tanggal 14 Mei tahun 2024. Rahmat, 26, pelaku pembunuhan ibu kandung sendiri di Kampung Cilandak, Desa Sekarsari, Kecamatan Kalibunder, Kabupaten Sukabumi, sempat mendatangi warga setelah menghabisi Inas, 54. Ibunya, Rahmat saat itu mendatangi Fahrudin, 32, dengan menyodorkan uang Rp330.000 kepada Tribun Jabar. Fahrudin mengatakan, pelaku datang ke rumahnya sekira pukul 4 WIB, Selasa, 14 Mei 2024. Pelaku tiba-tiba meminta membunuhnya karena telah menghabisi nyawa ibunya, Fahrudin yang dibuat kaget dengan permintaan pelaku, lantas mendatangi ketua RT setempat dan langsung mengumpulkan warga mendatangi rumah korban. Korban sendiri ditemukan telentang meninggal dunia dengan kondisi bersimbah darah di dalam kamarnya. Pantauan di lapangan, polisi telah melakukan olah tempat kejadian perkara, TKP. Kasat Reskrim Polres Sukabumi, AKP Ali Jupri, mengatakan, korban dibawa ke RSUD Kota Sukabumi untuk otopsi. Ali menjelaskan, di TKP diamankan satu barang bukti yang menjadi alat yang dipakai pelaku menghabisi korban. Jadi gini Pak, tadi pagi saya kedatangan
sama pembunuhnya ke rumah sekitar jam 4 pagi. Dia bawa uang ke saya, bilangnya gini, "Ah, tolong bunuh saya udah membunuh ibu saya." Gitu ke saya, gitu doang udah. Itu uangnya itu berapa, Pak? Uangnya tadi dibilang sama Pak Polisi, udah datang kan semua karyawan polisi semua, 330.000 uangnya. Itu kejadian diperkirakan jam berapa, Pak? Kalau kata pembunuh tadi bilangnya sekitar pukul 5 kemarin sore. Tapi ketahuannya kan tadi pagi jam 4. Oh iya, iya. Gitu, pagi tadi. Setelah begitu Bapak langsung datang ke lokasi? Enggak, saya nungguin orang banyak dulu. Orang keluarganya, Pak RT gitu. Langsung datang? Udah, gitu aja. Langsung datang ke lokasi? Enggak, nungguin waktu. Iya, setelah banyak orang ataupun Udah banyak orang baru datang ke rumahnya. Sekitar setengah 6 ke rumahnya. setengah 6 pagi? Setengah 6 pagi. Itu pas datang ke rumah duka, itu seperti apa korban posisinya? Saya nggak ngelihat. Sampai sekarang juga belum melihat mukanya, Posisinya posisi si siapa? korban itu? Si korban saya nggak lihat sampai sekarang. Soalnya saya nggak Ngeri gitu ya? Ya ngeri. Gitu aja. Jadi pertama yang dapat informasi itu si pelaku datang? Datang ke saya emang ya, ke saya dulu. Jam 4? Jam 4 ke saya dulu, udah ke saya lapor ke warga lain, saya minta tolong, udah ke situ, saya lompat ke Pak RT, udah ke Pak RT, saya ke saudaranya, udah gitu. Itu pelakunya itu siapa itu? Rahmat namanya, anaknya sendiri, bukan usia sekitar berapa? 25 tahun ya. Usai bunuh ibu kandung, Rahmat datangi tetangga minta dibunuh. Setelah menghabisi nyawa ibu kandungnya, Inas, 45, Rahmat, 26, sempat tidur kemudian bangun lalu menuju ke rumah tetangganya dan minta untuk dibunuh. Sontak mendengar permintaan Rahmat tersebut, sang tetangga terkejut, lalu pergi memanggil perangkat desa dan warga. Diketahui, warga Kampung Cilandak, Desa Sekarsari, Kecamatan Kalibunder, Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat, geger setelah menemukan Inas meninggal dunia dalam kamar tidurnya. Korban ditemukan warga sekitar pukul 4.15 waktu Indonesia Barat dalam kondisi telentang dan sudah meninggal dunia di dalam kamar tidurnya. Kasat Reskrim Polres Sukabumi, AKP Ali Jupri, mengungkap perilaku Rahmat usai menghabisi ibu kandungnya itu. Diketahui, Rahmat membunuh ibunya dengan menusukkan garpu tanah sekira pukul 17.30 waktu Indonesia Barat, Senin, tanggal 13 Mei tahun 2024. Kepada polisi, Rahmat mengaku sempat tidur di rumah bersama korban. Saat itu korban dibunuh di kamar tidurnya saat beristirahat. Setelah melakukan aksi bejatnya, Rahmat